Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Mudah-mudahan anak-anakku semua dan keluarga selalu sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran di pagi hari ini dengan baik. Anak-anak, untuk materi pokok hari ini adalah letak dan luas Indonesia. Tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama adalah dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa dapat menjelaskan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis wilayah Indonesia. Yang ketiga, dengan mengamati peta, siswa dapat menjelaskan batas-batas wilayah Indonesia. Anak-anak, ini adalah gambar peta wilayah Indonesia. Nah, pada kegiatan inti pembelajaran hari ini, anak-anak silakan membuka buku paket halaman 7. Nanti sampai halaman 14. Di muka tadi sudah saya sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini anak-anak akan membahas yaitu mengenai unsur-unsur atau komponen-komponen peta. Sebelum saya bahas mengenai komponen-komponen peta, anak-anak harus tahu apa pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Anak-anak harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, bagaimanakah untuk memperoleh informasi pada sebuah peta? Nah, untuk dapat menggunakan peta dan memperoleh informasi, maka komponen-komponen peta harus dipahami oleh penggunanya, termasuk anak-anak. Nah, komponen peta itu terdiri yaitu judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contoh judul sebuah peta, misalnya peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, maka isi dari peta tersebut adalah sebaran flora dan fauna yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Lalu komponen yang kedua yaitu skala peta. Skala peta adalah menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh skala sebuah peta adalah 1 dibanding 1 juta.
berarti objek yang jarak 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 kilometer di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi 2, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Nah, skala angka itu berwujud perbandingan angka, misalnya 1 dibanding 10.000. Lalu yang kedua yaitu skala garis atau grafis, skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Nah, ini adalah skala angka berwujud perbandingan tadi, angka misalnya 1 dibanding 10.000. Lalu yang kedua skala garis atau grafis, skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Jadi bentuknya itu seperti garis. Lalu komponen yang ketiga yaitu orientasi utara. Biasanya sebuah peta itu memiliki orientasi arah utara. Sedang bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Nah, itu anak-anak bisa memperhatikan dari variasi orientasi itu. Jadi yang atas itu selalu menunjukkan utara dan yang bawah itu selalu menunjukkan selatan. Lalu yang keempat, komponen yang keempat yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta ini yang pertama yaitu simbol titik. Nah, simbol titik ini dapat beragam bentuknya. Misalnya ibu kota negara itu berbentuk persegi, ibu kota provinsi lingkaran, tengahnya ada merahnya, warna merah. Lalu ibu kota kabupaten atau kota itu lingkaran, tapi tengahnya hitam. Juga simbol titik yang lain yaitu kota kecamatan, pelabuhan, bandar udara, gunung api yang aktif ataupun yang mati. Lalu gunung berapi. Lalu ada simbol garis. Nah, simbol garis ini dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Misalnya di situ simbol garis itu contohnya sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah. Lalu yang ketiga yaitu simbol warna. Simbol warna ini digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Di situ ada simbol kenampakan yaitu ketinggian daratan. Daratan, misalkan daratan 0 sampai 100 meter. Terus simbol ketinggian daratan. Jadi 3.500 sampai 400 meter. Begitu pula kedalaman laut. Nah, kedalaman laut ada kedalaman laut 200 sampai 0 meter. Jadi itu simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Lalu yang keempat simbol area atau objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Contoh daripada simbol area yaitu di situ anak-anak bisa melihat yaitu gambarnya danau, rawa, sawah,
dan formasi batuan kapur. Lalu yang kelima, komponen peta yang kelima yaitu garis koordinat. Apa garis koordinat itu? Adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Lalu komponen yang keenam, komponen peta yang keenam, yaitu inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Lalu komponen yang ketujuh yaitu legenda. Legenda ini menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Jadi ini isinya keterangan-keterangan. Nah, misalnya jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa. Nah itu merupakan keterangan. Itulah komponen-komponen peta yang perlu anak-anak ketahui dan perlu anak-anak mengerti. Nah, untuk itu sebelum pembelajaran ini saya akhiri, anak-anak ada tugas yaitu membuat rangkuman materi buku paket halaman 7 sampai 14, yaitu ditulis di buku rangkuman, yaitu tentang komponen-komponen peta. Jadi nanti bisa dirangkum di buku catatan, buku rangkuman, yaitu buku paket halaman 7 sampai 14. Nah, besok kalau sudah bisa tatap muka, nanti anak-anak bisa dikumpulkan sehingga nanti anak-anak bisa mendapatkan nilai. Nah, untuk itu sekian dulu perjumpaan di pertemuan yang ketiga ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan anak-anak selalu menjaga kesehatan untuk pandemi ini. Mudah-mudahan anak selalu menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan bila keluar selalu memakai masker. Sekian, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.